Shalom, perkenalkan, nama saya Marcelina Primasia Arnalin dengan NIM 2103030098, kelas C, semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku tentang kecerdasan buatan dan masa depan kapitalisme. Argumentasi buku ini menjalin 3 polemik kritik. Yang pertama adalah kritik tentang AI. Sebagai instrumen modal dengan semua ini memerlukan baik dalam hal eksploitasi dan pengusiran dari pekerjaan upah tenaga kerja manusia dan konsentrasi kekayaan dan kekuatan sosial di tangan pemilik korporat teknologi. Penggambaran AI sebagai hasil dari proses penelitian ilmiah yang tidak memihak adalah naif. Kecerdasan mesin adalah produk bukan hanya dari logika, teknologi, tapi secara bersamaan dari logika sosial, logika untuk menghasilkan nilai lebih. Kapitalisme adalah perpaduan dari logika teknologi dan sosial. AL adalah manufaktur terbaru dari penggabungan chimerikal dari komputasi dengan komodikasi, dimulai dengan eksperimen digital kompleks industri militer Amerika Serikat. AI muncul dan berkembang dalam tatanan sosial ekonomi yang memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki sarana untuk mengotomatisasi tenaga kerja manusia, mempercepat penjualan, mengkolaborasi spekulasi keuangan, dan mengintensifikan kontrol polisi militer atas populasi potensial yang bergejolak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 1 tentang sarana kognisi listrik baru. Pada tahun 2016, Andre Ng, Profesor Stanford, pengusaha, mantan kepala ilmuwan di Baidu, dan mantan kepala Google Brian mengucapkan AI listrik baru dan berpendapat sama seperti listrik mengubah hampir segala 100 tahun yang lalu. Hari ini saya benar-benar kesulitan memikirkan industri yang saya tidak berpikir akan berubah dalam beberapa tahun ke depan. Jika AI menjadi listrik baru, itu akan diterapkan tidak hanya sebagai bentuk otomatisasi tempat kerja yang diintensifikan, tetapi juga sebagai dasar untuk reorganisasi infrastruktur ekonomi kapitalis yang mendalam dan efektif. Keberadaan AI di mana-mana ini berarti bahwa AI tidak akan mengambil bentuk alat tertentu yang digunakan oleh kapitalis individu, tapi seperti listrik dan telekomunikasi saat ini. Itu akan menjadi infrastruktur sarana kognisi yang diandaikan oleh proses produksi setiap dan semua kapitalis. Dengan demikian, itu akan menjadi kondisi umum produksi. Dengan demikian, itu akan menjadi kondisi umum produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 2 tentang mengotomatiskan pabrik sosial. Bab ini membahas masalah AI dan pekerja, tetapi tidak menerima begitu saja asumsi tentang keadilan atau keniscayaan hubungan pasar tenaga kerja yang biasanya membingkai diskusi semacam itu. Sebaliknya, melihat masalah AI, pekerjaan dan pengangguran sebagai masalah kekuatan kelas yang tidak dapat dipisahkan dari konflik kronis modal dan pekerjaan. Ada 2 konsep yang berguna untuk memikirkan konflik kronis modal dan pekerjaan. Ada 2 konsep yang berguna untuk memikirkan konflik seperti itu: komposisi kelas dan pabrik sosial. Dapat menerapkannya untuk menganalisis asal-usul antusiasme modal saat ini di dalam krisis keuangan 2008
dan krisis global berikutnya. Melihat hubungan kelas industri AI yang divisi tenaga kerjanya dan pendalaman otomatisasi, sementara kecerdasan umum buatan dari jenis yang diperlukan untuk Android Westward saat ini tetap menjadi barang CV sempit. AI mengubah atau menghilangkan banyak jenis pekerjaan. Perdebatan arus utama tentang arah transformasi ini mengadu para prediktor futuris dari AI yang meramalkan krisis ketenagakerjaan yang akan segera terjadi, melawan para ekonom yang berargumen bahwa kapitalisme dapat berlanjut dengan bisnis seperti biasa, diganggu oleh getaran kecil saja. Meskipun perdebatan ini mengadu para prediktor futuris, meskipun perdebatan ini spekulatif dan tidak meyakinkan, AI mengangkat banyak masalah lain seputar pemantauan pekerja, tenaga kerja tidak tetap, polarisasi pendapatan dan kondisi kerja, ketersediaan pendidikan dan pelatihan, dan kondisi interaksi sosial yang memiliki implikasi besar bagi keseimbangan, kekuatan kelas dan kemungkinan mengorganisasikan politik radikal. Pecahnya perlawanan terhadap ibu kota yang sebenarnya sudah ada muncul di banyak tempat, tetapi kesulitan yang dihadapi ini tidak boleh diremehkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bab 3 tentang mesin sempurna tenaga kerja tidak manusiawi. AI sempit adalah kasus khusus dari mesin kapitalis yang menantang pemikiran Marxis dari berbagai arah. Bab ini bagaimanapun beralih ke kecerdasan umum buatan AGI atau AI dengan kapitalis untuk penalaran dengan pengetahuan umum dan melakukan berbagai tugas dalam domain yang beragam dan asing. AI dengan demikian adalah mesin dengan fleksibilitas atau kecerdasan umum yang serupa dalam lingkup, meskipun tidak harus berfungsi dengan manusia. Seperti yang dijelaskan Pei Wang dan Ben Georsel, AGI dapat digunakan dalam situasi di mana solusi siap pakai tidak tersedia karena sifat dinamis dari lingkungan atau kurangnya pengetahuan tentang masalah. Sistem AGI bukanlah solusi optimal, tetapi fleksibel dan kreatif. Referensi pada fleksibilitas dan kreativitas ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan konsep kerja Marx. Marx bagaimanapun mengandaikan bahwa kerja adalah karakteristik manusia yang eksklusif dan bahwa kapitalis untuk bekerja hanya ada dalam bentuk fisik, kepribadian hidup dari seorang manusia. Terhadap antroposentrisme ini, kami berpendapat bahwa ada isomorfisme antara gagasan teoritis AGI dan konsep Marx tentang tenaga kerja dan tenaga kerja. Oleh karena itu, AGI sangat menantang teori nilai kerja Marx, khususnya aksioma bahwa hanya manusia yang dapat bekerja dan menciptakan nilai, dan bahwa mesin pasti tidak bisa. Dengan kata lain, AGI adalah kasus khusus mesin kapitalis, sehingga statusnya sebagai mesin harus dipertanyakan. Kami berpendapat bahwa AGI diciptakan, banyak yang percaya itu akan menjadi singularitas teknologi, yaitu
hasil dari kemajuan teknologi eksponensial yang menghasilkan perubahan dramatis sehingga urusan manusia seperti yang kita pahami sekarang akan terus melekat pada pemikiran kita. Baik, itulah hasil dari review buku. Sekian dan terima kasih.